Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inita Fauzia dari kelas PSPBC. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang uji makanan. Selamat menyaksikan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diuraikan atau dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, baik secara mekanik maupun secara kimiawi, agar dapat diserap oleh tubuh. Pada umumnya, bahan makanan mengandung beberapa unsur seperti air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen, dan lain-lain. Bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung nutrien yang diperlukan tubuh. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Untuk mengetahui kandungan zat nutrien yang terdapat dalam bahan makanan, digunakan indikator uji makanan yang banyak digunakan untuk mendeterminasi kandungan nutrien dalam makanan adalah digunakan untuk menunjukkan kandungan bahan makanan jenis karbohidrat. Digunakan untuk menunjukkan bahan makanan jenis protein, kertas HVS digunakan untuk menunjukkan bahan makanan yang mengandung lemak atau minyak. Karbohidrat disebut juga hidrat arang. Karbohidrat merupakan sumber tenaga utama bagi tubuh manusia. Makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi, dan sagu. Karbohidrat berguna untuk menghasilkan kalori sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lemak tersusun oleh atom karbon, hidrogen, oksigen. Sumber bahan makanan yang mengandung lemak, misalnya kelapa, kacang, minyak kedelai, dan mentega. Lemak juga dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak banyak mengandung kolesterol. Di dalam tubuh, kolesterol digunakan untuk menyusun membran sel dan hormon. Kelebihan kolesterol akan menyebabkan endapan di dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah menjadi tinggi. Lemak dari tumbuhan tidak mengandung kolesterol. Jika ingin menguji lemak di atas kertas, maka kertas tersebut akan transparan. Fungsi lemak dalam tubuh antara lain, yang pertama, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, sumber energi pembakaran 1 gram lemak menghasilkan energi 9,3 kalori. Yang ketiga, pelindung tubuh dari gesekan dan benturan serta suhu yang ekstrim. Yang keempat, sebagai cadangan makanan. Protein merupakan rantai panjang atau polimer asam amino. Asam amino terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi protein nabati dan hewani. Protein nabati diperoleh dari tumbuhan, misalnya tahu, tempe, kacang, dan lain-lain. Protein hewani diperoleh dari hewan, misalnya ikan, udang, keju, dan lain-lain. Protein hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap daripada protein nabati. Kekurangan protein akan diubah menjadi senyawa nitrogen yang dibuang melalui ginjal. Jika ingin menguji protein, maka ekstrak makanan akan berubah warna menjadi ungu. Fungsi protein dalam tubuh antara lain, yang pertama, mengganti sel-sel yang telah rusak. Yang kedua, membentuk enzim, fibrinogen, antibodi, membran sel, dan hormon. Yang ketiga, mengatur proses di dalam tubuh. Yang keempat, sebagai sumber energi
pembakaran 1 gram protein menghasilkan energi 1,4 kilokalori. Sekian dari saya, terima kasih.